Oke, jadi ini pembahasan QTS kita yang minggu kemarin. Jadi soalnya itu adalah Polynemart mendirikan sebuah toko retail online bernama Polynemart yang dapat diakses pada portal polynemart.com, membutuhkan sebuah sistem untuk menangani penjualan barang-barang mereka sekaligus manajemen karyawannya. Dari di sini kita bisa melihat beberapa entitas yang ada ya. Jadi pertama adalah barang-barang pada Polynemart diambil dari supplier. Nah, di sini yang sudah dikasih tanda nih. Berarti di sini ada supplier entitas yang memiliki data supplier ID. Berarti ini adalah nanti atributnya dari entitas supplier itu. Supplier ID, company name, contact name, address, city, dan phone. Jadi nanti ada berapa atribut ini? Ada 6 atribut. Kemudian sementara sebuah supplier dapat menyuplai lebih dari satu jenis barang. Nah, ada supplier, di sini nanti ada barang. Di sini ada barang, berarti nanti ada entitas barang. Sementara data barang meliputi product ID, product name, dan unit price. Barang nanti ada 3 atribut. Pada sebuah barang berada pada kategori tertentu yang berisi data kategori ID, kategori name, dan description. Ini kan mudah sekali ya. Jadi nanti ada entitas namanya kategori yang terdiri dari 3 atribut, kategori ID, name, dan description. Nah, nanti satu kategori memiliki banyak barang. Nah, ini nanti kita solving lagi. Pada transaksi penjualan yang dilakukan antara karyawan dan customer, berarti nanti ada transaksi, nanti juga ada karyawan dan ada customer. Di sini kita sudah ketemu berapa entitas. Ini kan ada tadi kategori ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas. Pada karyawan terdapat data employer ID, name, birthday, hire date, address, city, dan phone. Customer memiliki data customer ID, contact name, address, city, dan phone. Itu nanti yang dibikin ya. Kemudian dikarenakan transaksi yang dilakukan berupa transaksi online, maka Polynemart bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi pengiriman barang, shipper. Nah, ini adalah entitas yang ketujuh, shipper. Dengan atributnya shipper ID, component name, dan phone. Dalam sebuah transaksi, seorang karyawan dapat melayani banyak transaksi. Nah, ini sekarang kita deskripsikan ya relasinya. Di sini sebuah supplier dapat menyuplai lebih dari satu jenis barang. Berarti itu di sini ada supplier, di sini ada barang, gitu kan? Lebih dari satu jenis barang. Berarti satu supplier itu nanti dapat menyuplai lebih dari satu jenis barang. Berarti ini hubungannya relasinya adalah one to many. Ini nanti one to many untuk supplier dan barang. Nah, saya ganti warna ininya jadi biru. Terus satu kategori, nah ini satu kategori itu dapat memiliki banyak barang. Jadi kategori ke barang. Saya punya satu kategori, dia punya bisa memiliki banyak, atau n-nya kecil ya. Banyak barang. Kategori ke barang adalah relasi one to many. Terus pada transaksi penjualan yang dilakukan antara karyawan dan customer, ini ada transaksinya. Jadi nanti transaksinya itu karena online dia ada shipper. Nah, pada sebuah transaksi seorang karyawan dapat melayani banyak transaksi. Seorang karyawan dapat melayani banyak transaksi. Yang ini kategori ya tadi ya. Terus berarti karyawan tadi apa? Karyawan, satu karyawan itu bisa melayani banyak transaksi. Oh, sorry.
banyak transaksi. Terus customer dapat melakukan banyak transaksi. Seorang customer dapat melakukan banyak transaksi. Oke. Jadi satu customer itu bisa, ini customer satu itu bisa n transaksi. Terus satu dari mana tadi? Customer memiliki data. Oh ini ya, seorang customer dapat melakukan banyak transaksi. Satu shipper dapat melayani banyak transaksi dan pengirimannya. Berarti nanti shipper ke transaksi itu statusnya apa? One to many. Ini shipper one to n transaksi. One to many. Terus setiap transaksi memiliki ini ya, tadi kan atributnya. Dalam setiap transaksi yang dilakukan, customer dapat membeli lebih dari satu macam barang, dan sebuah barang dapat pula dibeli berulang kali. Dalam satu transaksi dia membeli satu macam barang dan sebuah barang dapat dibeli berulang kali. Nah ini ya, kalau yang seperti ini, yang ini kan berarti relasinya kan many to many. Satu macam barang, satu customer itu bisa membeli satu macam barang, tapi satu macam barang itu nanti bisa dibeli berulang kali. Ya kan, berarti kan relasinya many to many. Customer ke barang itu relasinya customer to barang. Jadi customer itu, satu customer bisa membeli n barang lah, tapi nanti setiap customer kan nanti melakukan transaksi nih. Customer itu sendiri, customer itu bisa melakukan banyak transaksi. Satu customer bisa melakukan banyak transaksi, n transaksi. Ya seperti itulah ya. Jadi nanti kalau kalian digabung-gabung, ini ada clue yang ini, nanti bisa langsung kalian bikin IRD-nya. Nah IRD-nya jadinya seperti apa? Jadi seperti ini. Seperti yang tadi ya, customer. Satu customer, ini satu customer dia bisa melakukan banyak transaksi. Banyak transaksi itu bisa dibuat untuk membeli banyak barang. Jadi nanti kalau yang di sini itu many to many, ya kan? Karena nanti satu transaksi itu bisa untuk dibeli, satu transaksi bisa membeli banyak barang, akan tetapi nanti banyak transaksi itu juga bisa dibeli untuk banyak macam barang, seperti itu many to many. Terus satu shipper ya, satu pengiriman itu bisa mengirim banyak transaksi. Jadi kan misalkan kalau kita ke JNE misalkan, di situ kan JNE aja, satu JNE, tapi yang ditangani berapa transaksi, beribu-ribu transaksi orang yang di sana dari berbagai macam toko online. One, two, many. Jadi seperti itu. Nanti ini penjelasannya yang ini. Supplier ke barang tadi ya udah ya, one to many. Yang ini ke ini one to many. Customer udah. Nah paling yang ini yang bikin bingung itu adalah yang ini, karyawan. Setiap karyawan itu bisa membawahi karyawannya yang lain. Jadi misalkan nih di dalam satu perusahaan, bos kita itu kan sebenarnya adalah karyawan yang lain. Jadi misalkan di dalam suatu perusahaan itu nanti kan ada pergantian posisi ya kan ya. Di situ kan nanti dipilih siapa yang berhak mengepalai, menjadi kepala divisi di situ. Seperti itu kan dipilih dari karyawan itu juga. Jadi di sini itu lambangnya seperti ini. Karyawan membawahi karyawan yang lain. Satu karyawan bisa membawai banyak karyawan yang lain, akan tapi di situ diambil dari satu entitas yang sama. Nah kalau yang ini kan atribut komposit ya, nama itu terdiri dari first name, last name. Kita kembali lagi ke yang karyawan yang ini tadi. Nih. Jadi itu adalah relasi tunggal. Ya kalau masih ingat, relasi tunggal itu
atau disebut unary relation. Jadi di situ relasinya itu menghubungkan antara entitas itu sendiri. Contoh lagi, misalkan ini adalah slide yang di mata kuliah sebelumnya basis data ya, contohnya ini juga relasi tunggal. Jadi saya punya staff, appraisal, ya, another staff. Jadi satu staff itu menilai staff yang lain, appraisal, nilai staff yang lain, angkat. Maksudnya di sini satu staff itu adalah ketuanya, atau di situ ada pimpinannya dari staff yang lain. Sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Karyawan membawai karyawan yang lain, staff membawai staff yang lain, staff appraise staff yang lain. Jadinya seperti ini. Dan nanti ini kalau dibuat tabel seperti apa? Berarti nanti ada di tabel staff itu sendiri, nanti ada nama, room number, ya ini kan pasti udah berelasi dengan tabel yang lain. Terus dia ada appraisal numbernya, berapa appraisal numbernya. Jadi nanti appraisal number itu diambil dari ID-nya dia, ID-nya si staff itu. Terus gimana kalau yang di tabel yang sebelumnya, yang di sini nanti jadinya seperti apa? Nah, jadinya nanti seperti ini. Jika di tabel misalkan tadi ada entitas employee atau karyawan atau pegawai, di situ ada ID-nya, primary ID-nya yang ini, primary key-nya yang employee, kemudian employee name, employee date itu adalah atributnya. Nah, terus jika dimappingkan ke tabel, itu nantinya jadi seperti apa? Jadi nanti ada primary key yang ini adalah atributnya sesuai dengan yang ini. Kemudian manager ID-nya isinya adalah foreign key dari employee ID. Jadi misalkan di sini ada employee ID 1, namanya A, employee ID 2 namanya B, employee ID 3 namanya C, dan seterusnya sampai employee ID 25 misalkan namanya Z. Nah, Z ini adalah atasannya dari ABC, si Z ini. Berarti nanti manager ID di sini diisi 25 semua. 25 ini adalah hasil foreign key dari employee ID yang di sini. Makanya di sini employee relation with recursive foreign key. Maksudnya recursive adalah apa? Foreign key-nya berulang di sini. Foreign key-nya itu ngambil dari ID yang di sini sendiri. Seperti itu ya. Jadi itu penjelasannya. Untuk soal pretest seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti silakan langsung ditanyakan.